kasih kalian sudah klik video ini. Nah, di video aku kali ini, aku akan menceritakan tentang pesugihan sate gagak. Cerita ini dimulai dari seseorang, kita sebut saja namanya Yanto. Nah, setiap harinya, Yanto ini tuh memiliki tatapan yang lesu, dia lemas, matanya kosong. Karena di hari itu adalah hari yang tersial bagi Yanto. Kenapa? Karena motor yang dia pakai untuk mengojek sehari-hari itu ditarik oleh leasing karena dia tidak mampu membayarnya. Dan kemudian rumah kontrakannya yang berada di belakang pabrik itu juga diancam diambil kembali sama pemiliknya karena dia tidak bisa membayarnya. Dan dia harus cepat pergi dari rumah tersebut. Nah, si Yanto bingung nih dengan nasibnya berikutnya. Seperti apa nasibnya ke depannya, karena dia hanya merantau di kota sendirian saja. Dan sebelum dia pulang ke rumah, dia mampir dulu ke warung kopi langganannya. Milik warung pun bertanya kepada si Yanto nih, kenapa mukanya tuh tampak lesu sekali, dia terlihat lemas. Nah, ya Yanto ceritalah dengan masalah-masalahnya kepada pemilik warung tersebut. Langsung semuanya dia ceritain tanpa embel-embel apapun. Nah, setelah mendengar masalah-masalah Yanto tersebut, pemilik warung kopi itu menyarankan Yanto untuk melakukan pesugihan sate gagak. Dan si Yanto ini anehnya dia mau-mau saja, dia tidak curiga dan apalah-apalah, dia mau-mau saja tanpa berpikir panjang karena saat itu dia benar-benar membutuhkan uang dengan cepat. Nah, besok paginya mereka berdua menuju ke rumah Simbah yang dikenal sebagai tempat untuk melakukan pesugihan sate gagak. Dan di sana Yanto bertanya sama mbah tersebut, jika dia harus menumbalkan sebuah nyawa, dia tidak ingin melakukannya. Dan si mbah pun mengatakan kepada Yanto, jika pesugihan sate gagak tersebut tidak memerlukan tumbal, karena yang dibutuhkan hanya keberanian mental dari si Yanto itu saja. Nah, nantinya Yanto harus menjalani sebuah ritual di sebuah tempat pemakaman karena di tempat tersebut terdapat berbagai macam makhluk gaib atau jin yang berkumpul di sana. Dan saat melakukan ritual tersebut pun Yanto tidak boleh membaca doa-doa apapun karena dia harus fokus untuk menjalankan ritualnya. Saat malam hari, Yanto pun sibuk mempersiapkan keperluan-keperluannya, mulai dari burung gagak, tempat tusuk satenya, arangnya, dan tempat memanggangnya. Dia sudah siapkan semuanya dengan sangat baik di malam hari itu. Nah, langkah pertama dia memisahkan daging gagak dan darahnya di sebuah mangkok. Kemudian dia memotong daging gagak tersebut dengan porsi yang lebih besar karena makhluk gaib lebih suka porsi yang lebih besar. Setelah semua tusukan yang dia siapkan itu sudah siap, Yanto kemudian mengeluarkan alat-alat pembakaran untuk ditaruh di gerobak kecilnya yang sudah ia pinjam dari temannya. Satu demi satu perlengkapan yang Yanto siapkan sudah selesai. Sekarang tinggal mempersiapkan keberanian dan mental Yanto saja untuk melakukan ritual tersebut. Nah, malam pun tiba. Tepat jam 12 malam, Yanto menuju tempat sepi, tempat pemakaman yang sangat sepi tersebut sendirian. Pemakaman tersebut jauh dari jalan raya dan juga rumah warga. Di sana benar-benar sangat sepi. Nah, setelah si Yanto sampai di pemakaman, dia langsung nih melepas semua baju-bajunya. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun di tubuhnya karena memang persyaratannya Yanto harus melakukan ritual tersebut dengan tidak memakai apapun di badannya. Ia pun mulai berjalan mengitari pemakaman tersebut. Di sana sangat jelas sekali terdengar suara burung dan jangkrik yang saling bertautan. Ada perasaan takut di hati Yanto. Tapi dia ingat kalau dia harus melakukan sebagaimana tukang sate menjajakan dagangannya. Sebelum berteriak seperti tukang sate, Yanto melumuri daging gagak tersebut dengan darah yang sudah ia siapkan di mangkok sebelumnya. Dan promosilah itu si Yanto. Sate gagak, ayo dibeli, lihat dulu juga tidak apa-apa. Nah, kata Yanto mempromosikan jualan sate gagaknya seperti itu. Nah, ia ulang-ulang terus tuh promosinya sampai semua penunggu tempat tersebut
muncul di hadapan Yanto untuk membeli dan memakan sate gagaknya yang sudah dia siapkan. Di tangan kiri Yanto, dia sudah memegang uang 100.000, di mana uang tersebut sebagai bentuk makhluk halus tersebut harus membayar sejumlah uang yang Yanto pegang itu. Tanda-tanda kehadiran dari sosok dunia lain sudah mulai dirasakan Yanto. Bau anyir mulai tercium hingga udara dingin tambah menusuk tubuh Yanto yang tidak memakai sehelai benang apapun. Kemudian ia memberikan harga 100.000 per satenya, per tusuk satenya kepada makhluk-makhluk halus yang membelinya. Kemudian nih tiba-tiba ada sosok tinggi datang menghampiri si Yanto. Baunya makhluk tersebut itu berbau seperti sampah, dan dia mulai memakan sate gagak yang dijual Yanto satu demi satu. Jadi dia makan banyak sekali ya, bukan hanya satu tusuk. Nah, setelah selesai si Yanto melakukan ritual pesugihan sate gagak tersebut, semua sate-sate yang Yanto jual itu ludes habis dibeli oleh makhluk halus yang ada di sana, makhluk gaib yang ada di sana. Tiba-tiba di gerobak kecil Yanto itu muncul uang banyak sekali yang sudah lebih dari cukup untuk membayar kontrakan dan menembus motornya. Nah, setelah kejadian itu, hidup Yanto perlahan mulai membaik. Dia bisa memiliki motor kembali, bisa membayar kontrakannya dengan sangat baik. Kemudian dia juga memiliki toko sendiri di kontrakannya. Pokoknya hidupnya itu lebih enak dari sebelumnya. Dia tidak kekurangan uang. Namun, di saat ia merasa memiliki kebebasan dalam segi finansial, hal tak terduga terjadi. Setiap harinya, ia bermimpi didatangin oleh berbagai macam bentuk makhluk astral di dalam mimpinya yang melotot melihat ke arah matanya. Nah, saat bermimpi tersebut, Yanto kan kaget tuh. Yanto langsung membuka matanya. Nah, tak disangka-sangka ternyata di hadapannya itu muncul sosok kepala yang sangat besar yang ada tepat di hadapannya. Ternyata saat itu juga Yanto baru tahu bahwa tumbal sesungguhnya melakukan pesugihan tersebut adalah jiwanya Yanto sendiri. Dia harus melayani makhluk gaib seumur hidupnya sampai ia mati nanti. Wow, ternyata tumbalnya itu harus dibayar dengan nyawanya Yanto. Bukan hanya sebuah mental dan keberanian saja untuk melakukan sebuah pesugihan, tapi pasti akan selalu memerlukan tumbal di dalamnya. Jadi ya sangat mengkagetkan ya untuk si Yanto ini. Oke, selesai cerita tentang pesugihan sate gagaknya. Terima kasih kalian sudah menonton videonya sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, like dan komen. Untuk saran cerita di video selanjutnya. Dan tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku selanjutnya. See you di next video. Bye-bye.